Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku kelas 11 BDP LOS. Oke, bagi kalian besok yang akan melaksanakan PAT secara praktik, yang mungkin ini adalah pertama kalinya bagi kalian, dan mungkin nanti akan ada yang kebingungan, maka Bapak buatkan panduan agar kalian bisa mengetahui bagaimana cara mengerjakan untuk praktik tersebut. Oke, sebelum itu Bapak share terlebih dahulu. Ya, oke. Jadi besok kalian akan menerima link soal dalam bentuk daring, ya, dalam bentuk link yang akan menuju kepada landing page Google Form, ya, di mana soal ini sudah Bapak berikan kategorinya cukup jelas atau instruksinya cukup jelas yang nantinya harus kalian baca terlebih dahulu, ya. Di sini sudah Bapak sampaikan, ya, untuk notabene penting pastikan sebelum melakukan desain konten baca terlebih dahulu jenis konten dan kategori produknya, dan juga pastikan mengisi form sesuai identitas kalian masing-masing. Oke, baik, kita mulai. Untuk soalnya, kalian cukup melakukan desain konten marketing, ya, dan copywriting dengan kaidah AIDA. Bagi yang sudah lupa, kaidah AIDA itu apa? A-nya itu adalah attention, I-nya adalah interesting, D-nya adalah desire, dan A-nya terakhir adalah action. Ya, jadi konten marketing kalian harus memulai menangkap perhatian dari audiens yang melihat konten kalian. Ya, setelah menangkap perhatian, bisa meningkatkan menjadi ketertarikan atau interesting tadi, dan terakhir keinginan untuk membeli, desire and action. Ya, desain konten pada masing-masing siswa itu harus menyesuaikan jenis konten dan kategori produk yang telah ditentukan. Ya, untuk melihat saya menggunakan atau melakukan desain konten jenisnya apa, produknya apa, kalian bisa melihat link di bawah ini. Untuk kelas 11 BDP 1 bisa melihat link di sini. Untuk kelas 11 BDP 2 bisa melihat pada link ini. Ya, lalu untuk desain, kalian bisa menggunakan canva.com seperti yang kita lakukan pada praktik sebelumnya. Ya. Lalu di sini juga saya tuliskan gambar produk boleh mengambil dari Google Search Engine. Ya, ingat ya, gambar produk boleh kalian searching di Google. Ya, namun ingat konten yang kalian desain baik dari backgroundnya, elemennya, atau tipografnya harus original dari karya kalian sendiri. Artinya harus kalian desain sendiri. Ya, untuk gambar produk usahakan tidak ada background dari yang kalian download di Google. Ya, hilangkan backgroundnya, jadi gambar akan berdiri sendiri. Untuk menghilangkannya, kemarin kita sudah coba menggunakan remove.bg. Bapak nggak perlu lagi contohkan seperti apa. Ya, yang perlu Bapak contohkan adalah pada tugas kalian yang kedua. Ya, jadi sebelum kalian memposting desain konten kalian kepada akun kalian masing-masing, ya, kalian harus menyusun copywriting terlebih dahulu yang akan digunakan sebagai caption, ya, dengan syarat minimal 300 karakter. Ingat ya, 300 karakter. Ya, menghitungnya bagaimana? Nah, nanti Bapak tunjukkan di belakang, ya. Setelah itu juga harus dicantumkan turnitinnya dalam bentuk screenshot dengan syarat minimal 80% unik. Artinya kalian boleh menjiplak hanya 20% saja, ya. Lalu caranya bagaimana? Nanti Bapak tunjukkan di belakang, ya. Setelah copywriting berhasil kalian susun, ya, dengan syarat minimal 80% unik tadi, ya, kalian baru posting ke sosial media kalian masing-masing. Ini tugas yang ketiga, ya. Jangan lupa cantumkan URL link postingan pada form pengumpulan tugas. Nanti di belakang ada, nanti Bapak tunjukkan. Oke, yang kemarin belum sempat kita lakukan atau belum sempat kita coba adalah turnitinnya. Ya, karena apa? Karena BDP 1 kemarin, kelas 11 BDP 1 maksud saya, hari Rabu pertemuan terakhir kita ternyata hari libur. Sedangkan kelas 11 BDP 2 kalian kemarin kena tryout, jadi tidak bisa melakukan praktek untuk turnitin. Ya, tapi tidak apa-apa, ini Bapak contohkan. Ya, insya Allah nanti Bapak juga akan keliling apabila ada yang kesulitan, ya Bapak bisa membantu ya. Oke, untuk melihatnya kita tinggal klik saja link ini, maka akan pop up Windows di atas. Nah, kita tunggu sebentar sampai landing page-nya selesai. Nah, nanti kalian bisa mengisi di sini.
ya. Namun ingat, jangan melakukan pengetikan atau menyusun kalimat pada kolom ini, ya. Kalau sudah selesai, baru di kolom ini nggak apa-apa. Usahakan menggunakan aplikasi lain seperti Note atau Microsoft Word, ya. Kenapa? Jika terjadi apa namanya ya, stuck atau lag, ya, menurut para gamers itu lag, ya. Jadi atau halaman tersebut berhenti sesaat, ya. Jika kalian refresh, maka tulisan kalian akan hilang. Ya, jika menggunakan Word seperti ini, kalian tinggal copy paste saja. Ya, bisa di blok seperti ini atau tekan Ctrl A. Nah, setelah itu Ctrl C untuk mengcopy teksnya, lalu paste di sini kembali pakai Ctrl V. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa melihat total katanya berapa? 126. Tadi syaratnya harus 300 karakter. Lihat karakternya. Ya, karakternya sudah 800. Tadi syaratnya cuma 300. Jadi cuma sedikit. Ya, tidak banyak, ya. Setelah selesai, baru kalian cek plagiatnya, ya, atau plagiarismenya. Ya, kita lihat apakah teks ini mencuri atau mengambil dari karya tulis orang lain yang ada di website atau blog lain. Ya, oke, kita biarkan sejenak, ya, kurang lebih 30 sampai 60 detik, biarkan aplikasi ini bekerja, ya. Oke, masih 0%. Kita tunggu sampai turnitinnya menjadi 100%. Oke, masih 50% berjalan. Nah, ini sudah selesai. Nah, pada halaman ini sudah ditunjukkan bahwa di sini adalah 100% unik. Jadi ini adalah murni kalimat atau kata-kata yang Bapak susun sendiri. Ya, 0% plagiat, artinya Bapak tidak mencuri atau tidak mengcopy dari karya orang lain. Jika nanti mencuri ada persentasenya, maka sumbernya akan ditampilkan di sini. Ya, source-nya dari mana sumbernya. Ya, dan halaman ini harus kalian screenshot. Kenapa? Supaya Bapak bisa melihat karakternya berapa, kalimat kalian seperti apa. Nah, ya, ini harus kalian screenshot. Caranya bagaimana kalau di laptop? Kalian bisa gunakan tombol PRT-SC atau print screen. Ya, kalian tekan print screen. Ya, kalau di laptop mungkin pakai FN ya. Ya, ditekan saja FN-nya dan PRT-SC. Ya, FN print screen. Ya. Jika sudah selesai, kalian screen, kalian tinggal membuka aplikasi Paint. Ya, kalau bingung, klik tanda loop searching pada taskbar di bawah, ya, di bawah layar kalian, ketik saja Paint seperti chat, ya, bahasa Inggrisnya chat, ya, klik Paint. Kalau tadi sudah di print screen, di sini tinggal dipaste dengan menekan Ctrl V. Nah, ini adalah tampilannya, ya, tampilan print screen saya tadi, ya. Jika sudah selesai, tinggal di save saja, di save as, ya. Usahakan yang JPG atau JPEG picture, ya. Jangan lupa diletakkan di mana supaya kalian tidak kesulitan mencarinya. Misalkan saya letakkan di D, ya, SMK Ketintang, ya. Lalu nama filenya diubah. Nah, ubah sepengetahuan kalian atau seingat kalian. Misalkan copy writing, saya kasih strip, nama saya measure, copywriting measure. Oke, setelah selesai tinggal di save saja. Nah, sudah selesai. Aplikasi Pen bisa ditutup. Nah, untuk mengecek, kita kembali lagi ya, untuk mengecek lokasi penyimpanan tadi, lokasi print screen-nya, tadi di D, SMK Ketintang, lalu copy writing. Nah, ini dia. Oke, sudah ada ya. Nah, ini sudah ada. Oke, kita kembali ke soal. Nah, jika sudah posting, ya, jika sudah posting, jangan lupa untuk mengcopy Instagramnya. Ya, maaf, dari Instagramnya. Copy link dari postingan di sosial media. Mau di Instagram, di Facebook juga boleh. Ya, Bapak contohkan. Misalkan Instagram. Nah, kita kembali dulu. Nah, Instagramnya sudah selesai ya. Oke, masih loading lama. Baik, sambil menunggu Instagram, kalau sudah selesai semua diposting, Instagramnya juga jangan ditutup atau sosial medianya jangan ditutup, ya. Kalian pilih kelas kalian. Kalau BDP 1, pilih BDP 1. Kalau BDP 2, kalian 11 BDP 2, pilih kelas 11 BDP 2. Kenapa? Karena di masing-masing kelas ini nama kalian hanya ada di salah satu saja. Ya, kalau kalian kelas 11 BDP 2, nah, di next, maka nama yang tampil hanyalah nama-nama dari kelas 11 BDP 2 saja. Dari Adinda Ayu sampai ke Zalwa Safina. Ya. Lalu coba saya back. Jika kelas 11 BDP 1,
Maka setelah saya next, nama yang tampil hanyalah nama kelas 11 BDP1 saja. Mulai dari Alia Ramadhani sampai Sanib Abraham. Oke, coba saya cek Instagramnya. Oh, sudah selesai. Oke, saya lihat profilnya. Saya ambil salah satu contoh postingan saya, misalkan. Nah, misalkan ini. Nah, ambil saja ini. Contoh saja kan. Nah, ini saya sedang duduk di Mading ya. Nah, memanfaatkan Instagramable. Oke. Nih, di atas ini ada URL atau alamat yang bisa kita kopas, bisa diblok secara manual dengan klik kiri tahan dan digeser, boleh dari kanan, boleh juga dari kiri. Lebih gampang setelah diklik, Anda tekan Ctrl A, block all. Ya, oke. Tadi setelah pilih Alia Ramadhani ya, misalkan, nah setelah itu di next. Nah, untuk jenis konten marketing yang sudah kalian susun tadi, masuk ke dalam kategori apa? Misalkan product knowledge, infografik, dan promo. Katakanlah product knowledge. Nah, pilih product knowledge, harus sesuai. Kalau nggak sesuai, akan ada downgrade nilai pada masing-masing projectnya. Ya. Lalu kategori produknya apa? Misalkan makanan, food. Ya, udah pilih yang food. Ya. Lalu di sini, ya, kalau misalkan tadi sudah di copy, ya Ctrl A, Ctrl C. Lalu bisa kalian klik di sini dan Ctrl V, paste, ya. Lalu upload screenshot Turnitin atau deteksi plagiatnya, ya. Silakan diklik, maka akan muncul menu seperti ini. Drag file here, tinggal drag and drop saja. Bisa diklik pilih dari mana, misalkan dipilih manual dari D, ya SMK Ketintang. Nah, lama ya. Oke, lalu pilih yang mana tadi copywriting. Nah, ini copywriting measure. Ya, tinggal diklik saja. Open. Nah, nanti tinggal diklik upload. Atau cara yang kedua adalah setelah klik file, ya muncul menu ini. Ya, tadi pada Windows Explorer ya sudah ada di drag and drop. Caranya bagaimana? Pada file kalian, ya klik kiri tahan, geser ke taskbar di bawah, ya browsernya Google Chrome, lalu lepaskan di sini, ya jangan lepas sebelum di tengah, ya lepaskan di sini. Nah, baru klik upload. Ya, ini kebetulan nggak saya upload karena hanya mencontohkan saja. Saya cancel. Jadi setelah kalian upload, di sini akan muncul nama file kalian, nama file dari screenshot tadi. Setelah itu bisa kalian submit. Nah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu caranya. Oke, Bapak kembali dulu. Saya hentikan sorry-nya. Oke, jadi kurang lebih caranya seperti itu. Sebetulnya cukup simpel kalau kalian sering mencoba, sering melakukan desain segala macamnya, bisa dilakukan dengan cukup cepat. Insya Allah dalam waktu yang diberikan sudah cukup. Ya, baik, semangat untuk berkarya, semangat terus untuk anak-anak BDP. Jangan lupa slogannya BDP Loss. Oke, Bapak undur diri. Terima kasih sudah nonton video panduan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.